Assalamualaikum anak-anak, kita bahas terkait manusia purba, di mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Peta persebaran manusia di awal. Lihat anak-anak, di sini ada peta persebaran Indonesia di sebelah sini ya. Bisa dilihat. Jadi, bisa dilihat Indonesia dilewati oleh garis merah dan wilayah kuning. Ya, di sini Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar anak-anak. Ini Afrika. Homo sapiens menyebar ke segala penjuru Eropa dan Asia, termasuk ke Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Pertama, ada teori out of Afrika, kedua teori out of Taiwan, ketiga teori of Yunan. Ya. Teori ini memandang bahwa teori out of Afrika memandang bahwa Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok imigrasi Homo sapiens yang tersebut sampai ke Indonesia lalu berlanjut ke Australia. Nah, kalau teori out of Taiwan, padi yang dibudayakan oleh para petani di Taiwan menyebar ke Nusantara, makanya mulai muncullah kebudayaan bercocok tanam. Nah, di sini lihat persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Masuk ya ke Indonesia ya, dari Afrika, jalan terus, lalu ke Indonesia dan menuju Australia. Ada teori out of Yunan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong dan menyebar ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Pertama, ada Negrito, mendiami berbagai besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Di sini ada suku Siak dan suku Sakai. Selanjutnya ada Proto-Melayu. Ada suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Ayo kalian masuk suku yang mana ya? Dan kalian masuk ke dalam gelombang migrasi manusia yang mana? Nah, selanjutnya ada Deutero Melayu. Di sini ada suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Ini menurut teori out of Yunan. Peta wilayah Yunan dari Tiongkok yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang manusia di Indonesia. Nah, lihat anak-anak di sini Yunan. Ya, menuju ke Indonesia cukup dekat anak-anak dengan lewatin Laos, Thailand, dan hingga akhirnya nanti menjadi nenek moyang di negara Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada manusia purba di Indonesia. Manusia purba di dunia itu pertama kali di Afrika. Ingat, tadi teorinya nenek moyangnya berarti dari Afrika ya. Persebaran manusia pertama. Australopithecus afarensis. Lihat anak-anak, di sini kalau ada belakangnya afarensis berarti dari Afrika yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Nah, ada afarensis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300 sampai 200 tahun yang lalu. Nah, di sini ada 3 besar manusia purba di Indonesia. Pertama kali, manusia purba di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Makanya kalau kalian main ke Sangiran, Jawa Tengah itu ada salah satu museum terkait manusia purba. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini berarti manusia raksasa dari Jawa. Bukan manusia raksasa dari Jawa, oke. Lihat di sini anak-anak ada Megan atau Mega ya. Mega ini besar. Nah,
Javanicus berarti dari Jawa. Berarti manusia raksasa dari Jawa. Menurut penelitian, lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ya, ciri-cirinya tulang pipinya tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam dan tidak memiliki dagu. Nah, ini Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham tengkorak berukuran besar di Sangiran. Namun, kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang memiliki hubungan dengan erectus. Ini contoh dari Meganthropus paleojavanicus. Nah, selanjutnya ada fosil Pithecanthropus erectus. Oke, anak-anak tadi Bu bilang Meganthropus paleojavanicus yang pertama. Ibu ralat ya. Yang pertama kali itu Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Enggen Dabuis di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Kalau kalian main ke sini juga ada salah satu rumah museum tentang manusia purba. Pithecanthropus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak lurus. Ingat teorinya Darwin bilang kalau kita nenek moyangnya berasal dari kera, tapi dibantah oleh Ibn Khaldun, ya. Karena nggak mungkin, kan Nabi Adam adalah manusia dan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Nabi Adam. Ciri-ciri volume otak sekitar 900 cc. Tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang kening sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165-180 cm, dan telah berjalan tegak. Selanjutnya Homo, bukan Homo yang ya. Berikut ini ciri-ciri manusia wajak. Tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak 1500 cc sampai dengan 1600 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi ukuran besar. Nah, Homo ini disinyalir sudah menyerupai manusia umumnya. Ya, sedikit menyerupai manusia, walaupun belum seperti kita ya anak-anak. Cara tinggi badannya sama seperti kita. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah Homo wajakensis atau manusia wajak. Jadi nanti kalau ibu tanya, manusia wajak dalam bahasa purbanya apa? Homo wajakensis. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Nah, liang gua atau gua tempat ditemukannya fosil Homo florensis, anak-anak. Tadi wajakensis dari mana? Manusia wajak kan? Nah, kalau misalkan Homo florensis ini berarti dari Florence, ya dari Nusa Tenggara. Gambar insert adalah gambar Homo florensis berdasarkan hasil rekonstruksi para ahli dan tengkorak asli Hobbit ini. Oke anak-anak, tugas untuk kalian adalah coba kalian cari bentuk 3 contoh dari 3 manusia purba besar ini. Ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapien. Oke, bisa dikirimkan ke ibu dalam bentuk Word atau PPT berserta ciri-cirinya ya. Oke anak-anak, sekian dari ibu, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.